在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di belakang salah satu platform mengambang di kejauhan, ada seorang gadis berbaju merah dengan tatapan malu-malu. Itu adalah wanita klan pembasmi siling dengan hanya satu kehidupan yang tersisa. Dia telah dipisahkan dari pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat. Dia telah dikirim ke daerah yang tidak dikenal, tetapi gadis itu telah dikirim ke tempat yang sama dengan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia melangkah maju. Dia segera tiba di depan platform terapung yang tingginya 10.000 kaki. Ada kepala besar di peron, dan matanya terbuka, dipenuhi amarah dan keengganan. Ada lubang darah besar di antara alisnya. Tandanya telah digali oleh seseorang. Namun, tanpa perlu melihat tanda itu, Wang Lin bisa merasakan bahwa kepala ini milik dewa kuno. Ada bendera 30 kaki ditik ke tanah di depan kepala. Bendera tidak bergerak, seolah-olah tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Setelah mendekati, Wang Lin merasakan kekuatan penolakan di sini. Ada kekuatan pelindung di sini yang mencegah siapapun masuk. Saat dia mengamati, ekspresinya berubah dan dia menatap langit. Ada kilatan cahaya dan orang lain diteleportasi. Setelah melihat serangan menyelinap ke Wang Lin gagal dan penyerang tewas, lusinan pembudidaya di langit menjadi malu-malu. Mereka tidak lagi berani menyelinap menyerang lagi. Seorang wanita berbaju putih muncul. Rambut hitamnya tersampir di bahunya dan mencapai di bawah pinggangnya. Wajahnya cantik tetapi sangat dingin. Penampilannya menyebabkan pupil Wang Lin menyusut. Penampilannya sangat mirip dengan sarjana parubaya yang dia lihat di luar celah. Wanita putih juga melihat Wang Lin. Saat tatapan mereka menyeberang, perubahan mengejutkan terjadi di dalam makam Orde Kuno. Gemuruh bergemuruh datang dari langit yang redup. Seolah-olah raungan datang dari kejauhan. Kabut yang membentuk bumi mulai bergemuruh hebat seolah naga yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di bawah. Di dalam sistem bintang kuno, keretakan di dalam kabut dengan cepat menyusut dan segera menghilang tanpa jejak. Hanya kabut yang tersisa, seolah-olah itu akan berlangsung selamanya. Makam Orde Kuno ditutup. Saat keretakan ditutup, di dalam makam Orde Kuno, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Kolom kabut tiba-tiba melonjak dari kabut di bawah. Seorang kultivator tidak menghindar cukup cepat dan terkena kabut. Dia menjerit sengsara dan tanda angka di antara alisnya terbang keluar dan melayang ke samping. Beberapa platform mengambang dengan kepala di atasnya kehilangan kekuatan pelindung mereka. Ada total 99 platform yang kehilangan kekuatan pelindungnya, dan lebih dari selusin kolom kabut melesat ke udara. Tangisan menyedihkan bergema ketika tanda nomor dari antara alis mereka terbang keluar. Kolom kabut juga keluar dari bawah Wang Lin. Itu terlalu cepat dan langsung ditutup dalam jarak 100 kaki darinya. Wang Lin tidak ragu-ragu dan melangkah ke platform di mana kekuatan pelindung telah menghilang. Saat dia mendarat di peron, kolom kabut menerjang ke langit di sepanjang tepi peron, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan pada Wang Lin. Wang Lin bukan satu-satunya yang pintar. Ketika Wang Lin melangkah ke platform untuk menghindari kolom kabut, banyak pembudidaya bergegas untuk mendapatkan platform yang paling dekat dengan mereka. Namun, hanya ada 99 platform tanpa kekuatan pelindung, dan sisanya masih memiliki kekuatan pelindung pada mereka. Ada ratusan platform di sini, jadi tidak terhindarkan bahwa banyak platform memiliki banyak orang yang datang. Wang Lin jelas melihat dua orang tiba di peron, dan tepat ketika mereka berpikir mereka akan aman, sebuah kolom kabut yang lebarnya lebih dari 10.000 kaki terangkat. Kabut menelan seluruh platform, kepala iblis kuno, dan dua pembudidaya. Mereka menghilang tanpa jejak. Kekuatan ini akan menghancurkan semua pembudidaya, dan bahkan pembudidaya langkah ketiga akan mati menghadapi kekuatan ini. Ini tidak hanya terjadi sekali. Selama kepanikan, lebih dari 50 platform memiliki lebih dari 2 orang yang datang. Dunia bergemuruh ketika kolom kabut selebar 10.000 kaki melonjak. Adegan ini menakutkan para penggarap yang melihatnya. Pupil Wang Lin menyusut, dan tanpa ragu tangannya membentuk segel.
Dia melambaikan tangannya dan aura keluar dari tubuhnya, mengelilingi platform 10.000 kaki dan mencegah siapapun masuk. Namun, ada hampir 200 pembudidaya yang tersisa, dan hanya ada 43 anjungan tersisa. Jika mereka tidak bisa mendapatkan platform, mereka akan terbunuh oleh kabut yang membubung tinggi ke langit. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pembudidaya yang menagih ke Wang Lin dengan mata merah. Entah mereka hidup atau mati bersama orang lain. Lautan kabut di bawahnya meraung dan kolom-kolom kabut melesat ke udara. Slater memenuhi langit, dan ada seorang pembudidaya di masing-masing dari 43 platform yang tersisa. Selain beberapa yang beruntung, siapapun yang bisa menempati platform sendiri adalah seorang pembudidaya yang sangat kuat dan kejam. Bahkan ada 5 atau 6 orang yang sangat licik. Meskipun mereka belum menyadari kebenarannya, mereka telah membunuh semua orang di sekitar mereka terlebih dahulu, dan kemudian merebut sebuah platform. Saat ini situasinya jelas, semua orang tahu Anda harus menempati platform sendirian untuk bertahan hidup. Mata para pembudidaya yang tersisa semuanya merah. Untuk hidup, mereka harus bertarung. Selama kekacauan, Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksa apa yang menduduki 42 platform yang tersisa. Tangannya membentuk segel dan dia membentuk tirai udara untuk menghalangi selusin orang yang menuduhnya. Yang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara 10 pembudidaya adalah seorang pria tua di Heaven's Blade keempat. Sisanya lebih lemah, tetapi bahkan yang paling lemah pun ada pada tahap akhir Nirvana Cleanser. Meskipun tingkat kultivasi mereka bukan yang terbaik, mereka meletus dengan potensi penuh mereka pada saat ini hidup dan mati. Ada juga banyak dari mereka, dan mereka menagih ke platform Wang Lin dari segala arah. Ada ledakan yang menggelegar dan mantra para pembudidaya ini mendarat di tirai udara yang diciptakan Wang Lin. Tirai udara mulai bergetar dan mendistorsi. Para pembudidaya ini mulai menyerang seperti orang gila dan bahkan mengambil harta karun. Mereka bertarung setiap detik. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya membentuk segel. Dia kemudian melambaikan tangannya dan sidik telapak tangan raksasa menyapu. Saat cetakan telapak tangan diputar, itu membentuk pusaran raksasa. Gemuruh-gemuruh bergema dan mayoritas selusin pembudidaya yang ingin bergegas ke peron mengetuk kembali, batuk darah di jalan. Laut kabut menderu dan sejumlah besar kolom kabut melayang ke udara. Lusinan orang, termasuk para penggarap di luar anjungan Wang Lin dan para penggarap lainnya yang berjuang untuk sebuah anjungan, mati karena kabut. Bau darah memenuhi daerah itu dan jeritan menyedihkan menggema. Ini menyebabkan para pembudidaya tidak pada platform menjadi gila. Mereka semua meraung dan menerjang ke platform seperti orang gila. Setelah beberapa dari selusin ditambah pembudidaya meninggal, masih ada 9 yang tersisa. Mata mereka merah saat mereka bergegas menuju Wang Lin lagi. Harta dan mantra yang berbeda melintas di depan mereka saat mereka menembak ke arah Wang Lin. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan seorang pria parubaya. Pria parubaya memiliki ekspresi ganas, dan saat Wang Lin muncul, dia membuka mulutnya. Pedang kecil terbang dan menembak ke arah Wang Lin. Pria parubaya ini berada di Heaven's Blade pertama. Saat pedang kecil itu melesat, tangan kanan Wang Lin bahkan lebih cepat dan mendarat di antara alis pria itu. Energi asal mengalir ke tubuhnya seperti orang gila. Tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya musnah. Namun, dia tidak menghilang dan malah berubah menjadi kabut darah yang diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah Wang Lin membunuhnya, dia mengambil langkah ke samping dan dengan mudah menghindari pedang terbang yang masuk. Dalam sekejap, dia tiba di belakang seorang pria tua berambut putih. Tanpa berhenti, tangan kirinya dengan santai melambai ke depan, mendarat di punggung lelaki tua itu. Orang tua itu ingin berbalik, tetapi tubuhnya bergetar dan dia meledak menjadi kabut darah yang diserap oleh Wang Lin. Wang Lin menjilat bibirnya dan tubuhnya berkedip-kedip. Ketika dia muncul kembali, dia di sebelah seorang pria muda. Wajah pemuda itu pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Lalu tangannya membentuk segel dan dia meludahkan darah. Darah berubah menjadi tengkorak besar berdarah yang mengeluarkan raungan saat mencoba melahap Wang Lin. Tidak hanya Wang Lin yang tidak menghindar, dia langsung menyerang pemuda itu.
Melihat tengkorak darah datang kepadanya, sebuah cahaya misterius muncul di matanya dan dia mengaum. Meskipun kabut bergemuruh dan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berkelahi, deru Wang Lin menguasai segalanya, menggantikan semua suara lainnya. Tengkorak darah bergemuruh dan dipukul oleh raungan yang kuat, dan itu menghilang. Pria muda itu bahkan tidak bisa mengelak dan terkena raungan. Seolah-olah tubuhnya berubah menjadi debu dan dia menjadi kabut darah. Wang Lin dengan bersih membunuh 3 orang. Namun, pembantaian itu tidak berhenti. Meskipun 6 yang tersisa telah menyaksikan ini, jika mereka mundur, itu berarti kematian. Mereka mengepalkan gigi mereka dan menyerbu ke peron yang ditinggalkan Wang Lin. Orang idiot mencari kematian, kata-kata Wang Lin dingin. Jika 6 dari mereka pergi, dia akan membiarkan mereka pergi. Namun, ke-6 ini tidak menyerah. Wang Lin mengambil langkah dan menunjuk 3 kali dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, lebih dari 10 juta sinar energi pedang ditembakkan dari tangan kanannya. Sinar energi pedang terbagi menjadi 3 bagian dan menembak ke 3 orang tercepat. Di antara ketiganya, ada 2 pria dan 1 wanita. Sinar energi pedang terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, mereka mendekat. Salah satu pria parubaya mengungkapkan ekspresi ganas dan membungkukkan tubuhnya dalam gerakan aneh. Lalu tangannya meraih kekosongan dan tiba-tiba dia menyentakkan tangannya ke atas saat sinar energi pedang mendekat. Layar cahaya ungu muncul di depan pria parubaya itu untuk menghalangi sinar energi pedang yang masuk. Gemuruh-gemuruh bergema dan pria parubaya itu batuk darah sambil didorong kembali. Sinar energi pedang dengan cepat mengalir ke tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar dan kemudian runtuh. Ada juga wanita parubaya, yang juga ingin menghindar, dengan ekspresi pucat. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia sangat cepat, atau dia tidak akan tiba sebelum yang lain. Dia dengan cepat mengelak dan memindahkan setengah tubuh ke samping. Ada gemuruh yang menggelegar dan bahu kanannya meledak, tetapi dia menghindari kematian. Sinar energi pedang dikikis olehnya dan mendarat di seorang pembudidaya ganas di belakangnya. Kultivator itu segera meninggal. Di antara ketiganya, 1 telah meninggal dan 1 lainnya terluka. Yang terakhir adalah orang tua Heaven's Blade keempat. Tangan lelaki tua itu membentuk segel dan 9 naga hitam muncul di sekitarnya. Naga mengeluarkan raungan dan dengan cepat berputar di sekelilingnya. Sinar energi pedang membombardir naga dan orang tua itu didorong kembali seperti orang gila. Ketika dia didorong kembali, dia meraih seorang pembudidaya di sampingnya dan menggunakan pembudidaya itu sebagai perisai. Sinar energi pedang semua memasuki tubuh pembudidaya itu dan mencabik-cabiknya. Setelah Wang Lin membunuh 3 orang, ia kemudian membunuh 3 lagi dalam sekejap mata. Pada saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa. Pakaian putih Wang Lin memiliki bintik-bintik merah di seluruh tubuhnya. Dia mendarat kembali di peron. Lalu dia melihat ketiganya dan dengan dingin berkata, "Enyahlah." Kultivator perempuan yang kehilangan lengan kanannya pucat pasi. Meskipun kematian itu mengerikan, ketakutan yang dia rasakan saat ini lebih kuat daripada ketakutan akan kematian. Pemuda berambut putih-putih itu seperti gunung yang tak terkalahkan. Dia tidak ingin mati, jadi dia harus mundur dan mencuri platform lain. Orang tua di Hawar Surga keempat juga pucat dan mundur tanpa ragu-ragu. Adapun orang terakhir, dia memiliki tingkat kultivasi terendah dan paling lambat, jadi dia menghindari serangan Wang Lin. Dia takut keluar dari akalnya dan dengan cepat mundur. Gemuruh-gemuruh bergema sebagai kolom kabut melesat ke udara, menyebabkan 6 pembudidaya yang melangkah ke platform binasa sekaligus. Ini tidak berakhir. Kolom kabut muncul di bawah platform lain dan menghancurkannya. Dalam waktu singkat, hanya 28 dari 43 platform yang tersisa. Ratusan pembudidaya tanpa platform telah dikurangi menjadi kurang dari 80 orang. Saat Wang Lin berdiri di peron, dia dengan dingin melihat sekeliling. Tidak ada kultivator yang berani mendekatinya, karena pembantaian sebelumnya cukup untuk mengejutkan mereka semua. Saat tatapan Wang Lin melintas, dia melihat wanita itu dari klan pembasmian siling. Dia telah menempati sebuah platform dan duduk di sana dengan cahaya bersinar di antara alisnya. Cahaya lembut ini menutupi platform, dan tidak peduli berapa banyak penggarap menyerangnya, itu hanya memutar tetapi tidak runtuh. Selain gadis muda ini,
ada 5 orang lagi yang menarik perhatian Wang Lin. Orang pertama adalah wanita berambut putih-putih. Dia hanya diam berdiri di sana dan melihat ke kejauhan. Setiap kultivator yang mendekati platformnya akan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Kemudian darah hitam akan keluar dari mata mereka dan tubuh mereka akan mengeluarkan gas hitam jika mereka terkena racun yang kuat. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia duduk untuk berkultivasi. Dia mengubah daging dan darah yang telah dia serap untuk membantu dirinya pulih. Dia belum mengungkapkan banyak metodenya, identitasnya sebagai penanam api eterial, mantranya yang kuat, dan berbagai harta karunnya tidak terekspos. Tempat ini dipenuhi dengan bahaya dan sangat aneh. Tidak semua bahaya datang dari makam itu sendiri, ada juga banyak pembudidaya dengan kekuatan tersembunyi di sekitarnya, mengeluarkan perasaan misterius, jadi dia harus menunjukkan kekuatannya dengan cara yang paling efektif. Para kultivator di peron semua diam-diam mengembuskan nafas lega dan mulai berkultivasi. Namun, arus bawah bergerak, dan mereka semua dengan cermat mengamati satu sama lain. Meskipun pertarungan tadi singkat, semua orang telah memperhatikan mantra masing-masing. Sama seperti bagaimana Wang Lin telah berfokus pada orang-orang tertentu, banyak pembudidaya juga telah berfokus pada Wang Lin. Wang Lin dengan bersih membunuh 6 orang lainnya, yang cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Raungannya juga menekan semua suara lain di tempat ini dan menyebabkan tubuh seorang pembudidaya surga langit runtuh. Ini cukup bagi mereka untuk waspada terhadap Wang Lin. Wang Lin membuka matanya dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Bendera 30 kaki di depan kepala iblis kuno terbang ke tangannya. Dia memeriksanya. Itu adalah harta iblis kuno, tapi itu tidak bagus. Wang Lin diam-diam menyimpannya dan berdiri. Namun, tepat pada saat ini, perubahan besar terjadi. 28 platform bergemuruh dan langit yang redup meraung sekali lagi. Guntur melintas di atasnya seolah ingin merobek langit. Sama seperti ekspresi para pembudidaya di sekitarnya berubah, 28 platform bergetar seperti orang gila. Saat platform bergetar, mereka semua dengan cepat tenggelam. Ini terlalu mendadak, sehingga para pembudidaya tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, mereka tenggelam lebih dari 100.000 kaki. Angin menderu di luar anjungan saat mereka anjlok. Sebuah kekuatan merobek tiba-tiba muncul di tubuh para pembudidaya. Jika merasa seperti darah di tubuh, mereka akan dibuang saat mereka dengan cepat tenggelam. Namun, para pembudidaya yang bisa bertahan dari gelombang pembantaian pertama adalah individu yang kuat. Meskipun ada perubahan yang tiba-tiba, tidak satupun dari mereka berseru, mereka mempertahankan diri di peron ketika mereka dengan cepat tenggelam. Langit semakin jauh dari mereka. Platform yang tersisa juga secara bertahap menjadi bintik hitam di mata mereka. 28 platform tenggelam ini memasuki kabut dalam sekejap. Kabut bergemuruh dan bergejolak di peron sebelum benar-benar tenggelam di dalamnya. Mata Wang Lin serius ketika ia menyaksikan kabut mengelilingi platformnya. Dia merasa seolah-olah platform yang dia miliki telah jatuh ke neraka, turun tanpa akhir yang terlihat. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, ada dentuman keras dan platform berhenti turun. Lingkungannya dipenuhi kabut, sehingga mustahil untuk melihat apapun. Tepat pada saat ini, rasa bahaya memenuhi pikiran Wang Lin. Dia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangan kanannya. Ada dentuman keras dan kabut di belakangnya didorong ke belakang, mengungkapkan binatang buas yang mengerikan. Binatang ini ditutupi nanah dan humanoid. Tangan dan kukunya ramping dan tajam. Tubuhnya telah ditampar oleh tamparan Wang Lin, dan ia kembali ke kabut, langsung menghilang. Pada saat yang sama, tangisan sedih terdengar tidak jauh. Jelas bahwa beberapa serangan menyelinap pada mereka telah berhasil. Mata Wang Lin menyala. Dia mengenali binatang buas ini. Meskipun bentuk binatang ini agak berbeda, itu memberi Wang Lin perasaan yang sama dengan makhluk misterius yang keluar dari kepala dewa kuno di Demon Spirit Land. Dengan dengusan dingin, Wang Lin melambaikan tangannya dan angin menyapu sekelilingnya, mendorong kembali kabut di sekelilingnya. Hampir semua pembudidaya melakukan hal yang sama dan menggunakan mantra untuk mendorong kabut kembali. Dalam sekejap kabut dalam jarak ratusan ribu kaki hilang, menciptakan celah. Di antara 28 platform, 3-0. Aura dingin datang dari para pembudidaya dan memenuhi daerah itu.
Daerah sekitarnya benar-benar dipenuhi kabut, sehingga mustahil untuk melihat keluar. Mereka dikelilingi oleh kabut. Gelombang lolongan datang dari kabut di sekitarnya. Sosok aneh muncul dari dalam kabut dan mengungkapkan diri kepada Wang Lin dan semua orang. Binatang humanoid menjulang di dalam kabut. Sekilas, tidak mungkin untuk melihat ada berapa banyak. Lingkungan dipenuhi dengan mereka. Wanita tua yang membuat semua orang di sekelilingnya bingung berkata dengan suara serak, "Rekan pembudidaya, tidak peduli apa klan kita semua, dikirim ke sini bersama-sama berarti kita ditakdirkan. Saat ini, saya harap tidak ada yang menahan makhluk ini." Wanita tua ini telah membaca catatan kuno, jadi saya tahu sedikit tentang makam kuno ini. Kami hanya di tepi luar dan harus lulus ujian agar memenuhi syarat untuk memasuki makam. Saat suaranya bergema, makhluk humanoid meraung seperti orang gila dan menyerbu keluar dari kabut menuju 25 pembudidaya di 28 platform. Adegan ini mengejutkan, jumlahnya ribuan. Mata Wang Lin menyala. Dia melihat emosi yang menekan di dalam binatang buas ini. Dia bisa menggunakan ini untuk menyalakan api ethereal. Penggarap api ethereal adalah keberadaan yang sangat misterius di alam batin dan luar karena sangat sedikit pembudidaya yang menemui mereka. Namun, pembudidaya ethereal fire memiliki reputasi besar dalam sistem bintang kuno. Karena pembudidaya ini jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun, desas-desus pembudidaya ethereal fire telah menyebar. Orang-orang berpikir mereka sama kuatnya dengan pembudidaya langkah ketiga. Rumor para penanam api ethereal memenuhi hati para penggarap sistem bintang kuno. Semua pembudidaya di sini kuat dan telah mendengar desas-desus yang mengerikan. Rumor yang menyatakan bahwa dengan lambaian tangan mereka, seorang penanam api ethereal dapat mengubah ribuan menjadi abu. Rumor yang menyatakan bahwa tatapan seorang penanam api ethereal dapat menyalakan 7 emosi dan tidak ada yang akan bertahan hidup. Rumor yang menyatakan bahwa penanam api ethereal seperti mimpi buruk untuk musuh-musuh mereka dan akan menyulut emosi musuh mereka, membakar musuh mereka sampai mati. Rumor yang menyatakan bahwa kemarahan seorang penanam api ethereal dapat memicu kemarahan semua orang, dan mereka akhirnya akan menjadi satu-satunya yang berdiri di Gunung Mayat. Selain gadis dari klan pemusnahan penyegelan, tidak ada seorang pun di sini, bahkan wanita berkulit putih, tahu bahwa seorang pembudidaya ethereal fire legendaris tersembunyi di antara mereka. Sebelum api ethereal digunakan, itu tidak terlihat. Ribuan makhluk humanoid tidak terdengar seperti banyak, tetapi jika Anda melihatnya sendiri, terutama dengan mereka keluar dari kabut dan melepaskan lolongan tajam mereka, itu akan menjadi pemandangan yang mengejutkan. Ekspresi ganas mereka, kecepatan cepat, dan penampilan yang menakutkan memberi mereka momentum yang kuat. Dibandingkan dengan ribuan binatang buas, kelompok Wang Lin yang terdiri dari 25 orang seperti perahu kecil di lautan yang bisa tenggelam setiap saat. Semua makhluk humanoid ini memiliki tingkat budidaya yang bervariasi. Yang tertinggi berada di Heavenly Blade ketiga dan yang terlemah berada di puncak Nirvana Sateral. Sendiri, mereka tidak banyak, tetapi sekarang ada ribuan, dan kecepatan mereka yang aneh membuat mereka sulit dihadapi. Meskipun berurusan dengan mereka akan sulit, para pembudidaya yang hadir tidak lemah. Pada saat ini, mereka semua mulai meluncurkan mantra dan harta. Pertempuran telah dimulai. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia mengangkat tangan kanannya 10 juta sinar energi pedang keluar. Sinar energi pedang membentuk badai dan menyapu daerah itu. Semua binatang buas ganas yang menuduhnya ditangkap dan dibunuh. Namun, sama seperti binatang buas itu mati, ada kilatan lampu merah. Meskipun terbunuh oleh badai pedang, penghancuran diri yang merusak masih terjadi. Kekuatan penghancuran diri beberapa kali lebih kuat dari kekuatan aslinya. Ketika beberapa meledak sekaligus, gemuruh-gemuruh yang dihasilkan menguasai semua suara lainnya dan menyebar jauh dan luas. Puluhan binatang telah terbunuh oleh badai pedang, dan ledakan mereka berisi kekuatan serangan pembudidaya surga kelima. Saat kekuatan bergegas ke Wang Lin, matanya menyala dan siluet cahaya besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Siluet cahaya ini menyelubungi tubuhnya dan bersinar terang. Ketika tumbukan bertabrakan dengan siluet cahaya, gemuruh-gemuruh bergema. Siluet cahaya terdistorsi tetapi tidak runtuh. Kekuatan kehancuran yang kuat tercermin dan menyapu daerah itu. Gelombang kedua binatang buas sengit yang menyerang Wang Lin ditabrak oleh kekuatan ini,
dan mereka semua menjerit sedih saat mereka pingsan. Namun, ini memicu gelombang penghancuran diri lainnya. Lapisan ledakan dimulai dengan Wang Lin di tengah. Semakin banyak kekuatan destruktif yang intens menggulung Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan siluet cahaya di sekitarnya menjadi lebih cerah. Cahaya ini menyembunyikan wajah Wang Lin, sehingga tidak ada orang di luar yang bisa melihat ekspresinya. Pikiran Wang Lin bergetar. Tidak semua binatang buas punya waktu untuk menghancurkan diri sendiri. Beberapa orang dibunuh oleh Wang Lin sebelum mereka bisa meledak. Setiap kali itu terjadi, energi putih akan memasuki tubuh Wang Lin. Ini bukan kekuatan dewa kuno, tetapi kekuatan hidup. Kekuatan hidup ini segera mulai membantu menyembuhkan lukanya, itu bahkan lebih baik daripada para pembudidaya yang telah dia telan. Wang Lin menjilat bibirnya saat dia turun dari platform dan menyerang binatang buas. Tidak jauh dari sana, para pembudidaya lainnya semuanya menentang, tetapi beberapa telah terperangah oleh kehancuran binatang buas. Mereka batuk darah dan didorong kembali, lalu mereka dikepung. Saat mereka hendak melawan, binatang buas di sekitarnya meledak sekali lagi dan kekuatan kuat yang mereka lepaskan menghancurkan para pembudidaya. Wanita berpakaian putih itu yang paling santai. Ekspresinya tetap sama dan tidak ada yang bisa melihatnya menggunakan mantra apapun, tetapi binatang buas yang mendekatinya akan mengeluarkan gas hitam. Binatang buas kemudian akan berteriak dan mundur ketakutan. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat. Dia adalah yang pertama di antara 25 yang meninggalkan platformnya dan membantai jalannya ke kawanan binatang buas. Ini menarik perhatian para pembudidaya di sekitarnya. Wang Lin mengabaikan tatapan mereka. Dalam satu langkah, dia mendekati sekelompok binatang buas. Dengan lambaian tangan kanannya, 10 juta sinar energi pedang menyapu hewan buas dan bergegas ke tubuh mereka, merobek mereka. Sebagian langsung terbunuh sebelum mereka bisa meledak, dan energi putih yang mereka lepaskan memasuki tubuh Wang Lin. Kekuatan hidup mereka yang kuat diserap oleh jiwa asalnya dan membantu luka-lukanya pulih. Ketika Wang Lin merasakan manfaatnya, dia mundur dengan menggunakan dampaknya. Dalam sekejap, dia muncul di luar sekelompok binatang buas yang mengepung seorang pembudidaya. Jarinya membentuk pedang dan mendarat di tubuh binatang buas. Setelah hancur, Wang Lin pindah seperti ikan di air. Gemuruh-gemuruh bergema, dan dalam sekejap, puluhan binatang buas dihancurkan. Kultivator putus asa yang dikelilingi menjadi bersemangat dan menatap Wang Lin dengan rasa terima kasih di matanya. Wang Lin mengabaikan orang ini dan menyerbu ke kejauhan. Waktu berlalu dengan cepat. Semua pembudidaya harus memperhatikan Wang Lin karena tindakannya. Dimanapun dia muncul, binatang buas akan segera dibunuh dan kemudian dia akan pergi ke tempat lain. Sekitar 1000 binatang buas yang tersisa membentuk bungkusan padat. Wang Lin bergerak seperti kilat dan menyerang kelompok ini di depan orang lain. Di belakangnya, selain dari wanita dari klan pembasmian siling, yang terlalu takut, dan wanita berkulit putih, yang tidak peduli, semua pembudidaya yang tersisa semua maju ke depan. Bagi mereka, binatang buas ini telah menjadi pil, dan mereka terburu-buru untuk mendapatkannya di hadapan Wang Lin. Rekan pembudidaya berjubah putih, karena kami datang sebagai kelompok, kami tentu tidak bisa membiarkan Anda menghadapi 1000 binatang buas ini sendirian. Mari kita semua pergi bersama. Rekan penggarap, jangan terburu-buru. Ada hampir 1000 binatang buas, dan jika mereka menghancurkan diri sendiri, kekuatannya akan mengejutkan. Kita harus lebih berhati-hati. Raungan datang dari para pembudidaya ini saat mereka mempercepat mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia mencibir. Bintang-bintang dewa kuno di antara alisnya berkedip-kedip sedikit dan cahaya hantu melintas dari bintang pertama. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian dia melambaikan salah satu dari mereka. Kaisar Furnace tiba-tiba muncul dan mengepung hampir 1000 binatang buas. Ketika Kaisar Furnace raksasa muncul, aura kunonya membentuk pusaran yang menyapu area itu. Saat para pembudidaya itu mendekat, Wang Lin meraung, menyaring. Dengan satu kata, Kaisar Furnace bergemuruh dan binatang buas di dalam tiba-tiba menjerit. Sebelum mereka bisa menghancurkan diri sendiri, kekuatan dewa kuno bergegas melalui tungku. 20 ditambah pembudidaya bodoh menatap Kaisar Furnace yang tiba-tiba menyusut dan menghilang di antara alis Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap.
Wang Lin langsung mengambil semua binatang buas yang tersisa, tidak meninggalkan siapapun. Wang Lin berbalik dan tatapannya melewati orang-orang yang mengejarnya. Dia melihat emosi yang kuat dari mereka, dan dengan langkah, dia kembali ke platform ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan kultivasinya yang kuat menyebar, menekan daerah itu. 20 ditambah pembudidaya semua memiliki tatapan bermusuhan, tetapi mereka semua takut pada pandangan Wang Lin, jadi tidak ada dari mereka yang berani bertindak terlebih dahulu. Gadis dari klan pembasmi siling melihat kesempatan ini dan akan melangkah maju, tetapi pada saat ini, tatapan dingin Wang Lin mendarat padanya. Pikiran gadis itu bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Langkah kakinya berhenti dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Beberapa saat kemudian, 20 pembudidaya plus semua kembali ke platform mereka dan untuk sementara waktu mengabaikan masalah ini. Namun, tatapan mereka terhadap Wang Lin sangat bermusuhan. Hanya wanita berbaju putih menatap Wang Lin dengan ekspresi kagum dan sedikit mengangguk pada Wang Lin. Tepat pada saat ini, semua orang di platform bergetar. Setelah jeda singkat, platform dibebankan ke depan. Platform sangat cepat dan menghilang ke kabut. Binatang buas humanoid ini sangat berguna bagi saya untuk menyembuhkan, jadi tidak ada yang akan mencuri mereka dari saya. Saat Wang Lin berdiri dengan tenang di peron, dia tidak mengungkapkan emosi, tapi ada kilatan dingin di matanya. Kekuatan hidup yang kuat datang dari Kaisar Furnace dan bergegas ke tubuhnya, membantu luka-lukanya pulih. Sudah waktunya untuk memamerkan kekuatan saya. Api ilusi di mata kirinya mulai membakar lebih terang dan lebih terang. Ada kekuatan tak terlihat menarik 25 platform ini, dan platform bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dipahami. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari kecepatan penuh pembudidaya surga-surga. Pergerakan platform yang aneh memberi makam kuno ini perasaan misterius dan tak terduga. Saat Wang Lin berdiri di peron, arusnya tertiup angin karena kecepatan peron. Saat kabut bergerak di sekitar tubuhnya, Wang Lin merenung. Dia telah mengamati sekelilingnya sejak dia memasuki makam Orde Kuno. Semuanya di sini sangat aneh. Sebelum situasinya dipecahkan, Wang Lin tidak ingin bertindak sembarangan. Dia ingin melihat kemana platform akan menuntunnya. Adapun laut kabut di bawahnya, itu tidak terbatas, dan tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam itu. Namun, Wang Lin memiliki perasaan bahwa jauh di dalam lautan kabut, ada sepasang mata yang menatapnya dan semua pembudidaya di sini. Seharusnya ada banyak pembudidaya yang memasuki makam Orde Kuno, tapi kami terpisah. Mungkin mereka juga digerakkan oleh platform seperti kita. Sementara dia merenung, waktu perlahan berlalu. Segalanya tampak digantikan oleh lolongan platform yang terbang. Beberapa jam kemudian, mata Wang Lin menyipit. Masih ada kabut di depannya, tetapi itu terdistorsi. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, platform menerjang ke kabut yang terdistorsi. Dunia sebelum dia berubah dan seruan datang dari beberapa pembudidaya yang terkejut. Apa yang muncul di hadapan kelompok 25 orang Wang Lin adalah sebuah makam yang telah disegel selama puluhan ribu tahun yang belum pernah dimasuki siapapun. Daerah ini berukuran ratusan kaki dan dipenuhi dengan keretakan spasial. Mereka membentuk sangkar yang menyegel daerah itu. Platform kelompok Wang Lin keluar dari salah satu keretakan spasial. Dunia sebelum mereka diselimuti oleh lampu merah. Langit yang disegel berwarna merah dan tanahnya bukan kabut, melainkan bumi asli. Ada sungai yang mengalir di bumi, tetapi sungai-sungai itu semuanya merah darah. Bau darah membanjiri mereka. Di pusat dunia ini, ada sosok besar. Itu adalah dewa kuno yang tingginya puluhan ribu kaki. Dia berlutut, dengan ekspresi ganas di wajahnya dan lubang besar di antara alisnya. Darah sepertinya terus mengalir keluar dari lubang itu selamanya. Darah mengalir di wajahnya dan jatuh ke tanah. Lututnya roboh, dan orang bisa melihat tulang yang sudah gelap. Jelas bahwa dia tidak ingin berlutut bertahun-tahun yang lalu, tetapi lututnya patah sehingga dia harus berlutut. Dia berlutut dengan satu kaki dan punggungnya ditekuk saat dia membawa platform 10.000 kaki. Platform itu berwarna merah darah dan dikelilingi oleh kabut darah, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ke dalam. Namun, pembatasan menindas muncul dari kabut seolah-olah itu menyegel sesuatu. Di sisi kanan Dewa Kuno, ada sosok sekitar 4.000 kaki, berlutut di sana. Sosok ini memiliki satu tanduk di kepalanya dan ekspresi garang.
Mata kirinya dipenuhi kegilaan dan keengganan. Mata kanannya kosong, seolah seseorang telah menggalinya. Darah mengalir keluar dari rongga mata kanan. Di sisi kiri dewa kuno adalah iblis kuno 3000 kaki. Itu juga berlutut, dan mata kirinya berlubang. Mata kanan dipenuhi ketakutan. Dewa kuno memegang peron, sementara iblis dan iblis kuno berlutut di sana seolah-olah mereka menyembah peron. Adegan aneh ini benar-benar mengejutkan. Namun, apa yang menyebabkan pembudidaya berseru adalah sosok lebat di bumi di samping sungai yang seperti darah. Mata merah mereka semua terpaku pada tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul. Binatang humanoid, tidak kurang dari puluhan ribu binatang humanoid memenuhi tanah. Banyak yang melahap sungai seperti darah dan beberapa berkelahi. Namun, ketika kelompok Wang Lin masuk, mereka semua mengangkat kepala. Setelah hening sejenak, binatang buas di tanah mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Raungan puluhan ribu binatang membentuk gelombang suara yang menyapu orang-orang di atas. Para kultivator yang tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan terluka batuk darah karena ledakan suara ini. 2 orang langsung terlempar dari platform mereka dan jatuh. Sebelum mereka bisa berjuang, mereka dikerumuni oleh ratusan binatang buas. Ketika binatang buas tersebar, mereka sudah terkoyak. Binatang buas di tanah melompat seperti orang gila ke arah mereka. Namun, setelah mengalami pertempuran sebelumnya, mereka semua menyadari manfaatnya. Meskipun terguncang oleh jumlahnya, mereka tidak takut untuk menagih binatang buas yang masuk. Melahap semua binatang buas ini harus memungkinkan luka saya pulih sepenuhnya. Mata Wang Lin menyala dan dia menjilat selipnya. Dia sudah mulai terlambat, jadi ada lebih dari selusin pembudidaya di depannya. Mata para pembudidaya ini bersinar. Mereka telah memutuskan untuk tidak membiarkan Wang Lin memonopoli semua binatang. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan hidup yang bisa didapat seseorang sangat menggoda. Jika pembudidaya berjubah putih itu mencuri lagi, kita harus bergabung untuk membunuhnya. Kita harus memberitahu dia konsekuensinya. Para pembudidaya yang mencuri sebuah platform semuanya kejam. Mereka saling memandang dan mencapai pemahaman diam-diam. Kultivator yang sangat gemuk melambaikan sempoa di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pembudidaya berambut putih, Anda tidak bisa membunuh lebih dari 10 binatang buas, atau jangan menyalahkan tuan ini karena kejam. Aku akan membunuhmu dan memperhalus jiwamu. Bunuh satu lagi dan kamu akan mati di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Pembudidaya kurus berwarna hitam berkata dengan dingin saat ia bergerak maju. Pria berbaju ungu dengan ikan ganas di belakangnya meraung, "Meskipun fellow kultivator sangat kuat, jika Anda membuat kami marah, Anda bisa keluar dari kelompok kami dan menghadapi kematian Anda. Jika kamu tidak enyahlah, tuan ini akan membuat mayatmu menjerit." Suara suram wanita tua itu dalam warna hijau dan bersalut nanah bergema. Rekan penggarap itu terlalu ceroboh. Keberuntungan di sini adalah untuk semua orang dapatkan. Jika Anda menjadi terlalu serakah, bahkan tubuh tua ini tidak akan membiarkannya pergi. Jika Anda menjadi terlalu rakus, tubuh tua ini akan membunuh Anda. Meskipun kamu kuat, kamu akan tetap mati jika kamu tidak taat. Selain mereka yang berbicara, yang lain semuanya mengungkapkan niat membunuh, mereka siap membunuh. Ketika gadis dari klan pembasmian siling melihat semua ini, ada kilasan sukacita di matanya. Namun, ketika dia berpikir tentang betapa menakutkannya Wang Lin, kegembiraan menghilang. Wang Lin tetap tenang setelah mendengar kata-kata semua orang, dan ada kilatan dingin di matanya. Ada api eterial yang samar di matanya. Dia mendengus dingin, dan bukan saja dia tidak mundur, dia bergerak lebih cepat. Dengan menggunakan kultivasinya yang kuat, ia bergerak seperti meteor dan melewati semua pembudidaya di depannya saat ia menuduh binatang buas pembunuh menyerang mereka. "Kamu berani? Sombong, Anda mencari kematian." Perilaku Wang Lin membuat geram orang banyak. Niat membunuh melonjak dari semua orang, dan beberapa sudah membentuk segel untuk meluncurkan mantra. Wang Lin mendekati puluhan ribu binatang buas, tapi dia sepertinya tidak menggunakan mantra apapun. Dia melambaikan tangan kanannya dan dunia bergemuruh. Binatang buas ganas yang telah melompat ke udara semua mengeluarkan teriakan menyedihkan dan ketakutan memenuhi mata mereka. Saat ekspresi mereka terdistorsi, jeritan sengsara mereka menjadi lebih intens.
Dalam sekejap, hampir 1000 binatang buas dikelilingi oleh api eterial dan dibakar sampai mati. Helai kekuatan kehidupan putih terbang keluar dari mereka dan memasuki tubuh Wang Lin. Api eterial di dalam tubuh binatang buas itu keluar dan menyebar seperti orang gila. Lebih banyak binatang buas dibakar oleh api eterial, dan gelombang panas mengerikan memenuhi dunia. Gemuruh-gemuruh bergema saat binatang buas terbakar dan berubah menjadi bola api, hanya menyisakan abu hitam. Untaian energi putih membanjiri dunia dan bergegas ke tubuh Wang Lin. Api terus menyebar, dan sebagian besar binatang buas menjadi bagian dari lautan api. Semua kekuatan kehidupan yang tak berujung bergegas ke tubuh Wang Lin. Jiwa asalnya menyerap semuanya dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. 1000, 3000, 8000, sejumlah besar kekuatan hidup memasuki tubuh Wang Lin dalam sekejap. Bahkan lebih banyak binatang buas yang dibakar oleh api eterial. Saat kekuatan kehidupan bergegas ke tubuhnya, luka Wang Lin benar-benar pulih. Saat gemuruh-gemuruh bergema, binatang buas terus mati. Api eterial yang tak berujung kembali ke Wang Lin dari segala arah dan kembali ke mata kiri ini setelah binatang buas itu mati. Siapa yang akan membunuhku? Wang Lin berbalik dan tatapannya yang dingin menatap Pan tertegun di belakangnya. Di mata kirinya, api eterial 9 warna terbakar. Penanam api eterial. Ini adalah pembudidaya ethereal fire. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang penggarap ethereal fire yang dikabarkan telah muncul di tempat tertutup ini dengan api uniknya. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat ini, gelombang besar muncul di hati mereka. Saat tatapan Wang Lin menyapu mereka semua dengan cepat mundur ratusan kaki, mata mereka penuh kejutan. Mereka yang berbicara dengan sombong sebelum langsung pucat. Bahkan wanita yang tenang dalam pakaian putih itu terkejut, dan cahaya misterius bersinar di matanya. Satu-satunya hal yang menggema di telinga semua orang adalah jantung mereka yang berdebar.